ketemu lagi dengan saya Nita dari H2O Bike. Kali ini kita akan membahas tentang Garmin tipe terbaru, yaitu 1040. Oke, bike lover, ini adalah tipe terbaru dari Garmin, yaitu 1040. Untuk lebih jelasnya, kita ketemu dengan Pak Dharma dari Garmin Indonesia. Yuk. Oke, halo semuanya. Kembali lagi, ketemu lagi kita di H2O, ya. Bersama saya Dharma. Saya sebagai Garmin Product Specialist di sini. Nah, hari ini saya mau ngebahas sesuatu yang spesial, sesuatu yang baru terkait dengan sepeda. Oke, jadi apa itu nanti kita akan coba bahas. Edge 1040. Oke, Edge 1040. Apa aja bedanya, apa aja kekurangannya, apa aja plus minusnya akan kita bahas semuanya di hari ini. Oke, pertama kita akan bahas dari variannya dulu kali ya. Variannya Edge 1040 ini ada apa aja? Kita ada dua varian. Yang pertama adalah Edge 1040 bundling. Kalau bundling mungkin teman-teman juga yang biasa pakai Edge sudah pada tahu, bundlingnya dengan speed cadence dan heart rate monitor. Lalu yang spesial itu malah yang solar, itu yang non bundling. Dia sudah dilapisi oleh kaca power glass supaya bisa menambah daya tahan baterai pada saat kita riding. Nah, jadi variannya ada dua, ada yang bundling non solar dan ada yang solar. Oke, jadi kita akan bahas mulai dari fisiknya dulu kali ya. Fisiknya yang berbeda apa sih dari yang sebelumnya. Jadi kalau di 1040 teman-teman bisa lihat juga, nih saya pegang unitnya. Backplate bagian belakangnya ini ada yang terlihat berbeda, yaitu di bagian penguncinya. Nah, dulu berbahan plastik, nah sekarang sudah diperbaiki oleh Garmin supaya tidak mudah rusak. Jadi dia sudah memakai aluminium. Ya, jadi ini sudah jauh lebih baik. Lalu secara fisik juga yang berbeda di bawah sini. Di bawah sini juga sedikit ada perbedaan. Dan untuk yang paling berbeda itu adalah dari port si chargingnya. Port chargingnya ini sekarang sudah Type C. Jadi sudah bukan pakai micro USB lagi, tapi sekarang sudah pakai Type C untuk 1040. Jadi lebih cepat juga ngecasnya dan lebih gampang sekarang kan. Kalau pakai Type C kita kabel lebih gampang gitu. Jadi secara fisik sih itu dia lebih slim juga, teman-teman bisa lihat lebih slim di sini. Dan bagian backplate-nya berbeda. Jadi itu adalah dari fisiknya yang bisa saya share terlebih dahulu. Oke, jadi tadi kita udah bahas perbedaan di fisiknya. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya nih. Bedanya di mana nih sama seri sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang udah pakai 1030, udah pakai 530, 830 sudah terbiasa dengan user interface-nya. Nah, ini di 1040 ini user interface-nya baru, teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat user interface-nya ini jauh lebih bagus, jauh lebih menarik, jauh lebih enak untuk dilihat dan pengoperasiannya juga jauh lebih enak. Kenapa? Karena sekarang kita sudah bisa scroll naik turun, di mana kita bisa masukin nih widget-widget tambahan yang kita perlukan, misalkan seperti training status, terus ada power, nanti di sini bisa terlihat widget-widgetnya, ini bisa kita tambahkan gitu. Jadi itu dari user interface yang pertama. Lalu ada juga yang berbeda sebenarnya di maps-nya, teman-teman. Di maps-nya ini kalau dulu kita tahunya untuk 1030, 530 atau 830 maps-nya itu kan cuma Southeast Asia, kita tidak bisa tambahin map lain. Nah, di 1040 ini sedikit berbeda karena sekarang untuk di varian yang non solar kita bisa tambahkan maps itu dari Garmin Express. Jadi kalau teman-teman memang mau keluar negeri, mau butuh maps untuk sepedanya, teman-teman bisa masukin lewat Garmin Express via komputer ya. Jadi teman-teman bisa pilih mapnya apa aja. Nah, tapi kalau untuk yang varian solar itu sudah terinjek maps-nya semua.
Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Dan itu sudah worldwide. Jadinya sekarang sudah tidak ada lagi varian yang hanya ada Southeast Asia doang, tapi 1040 dia sudah worldwide. Oke. Itu dari Maps-nya. Nah, untuk baterainya di Edge 1040 ini juga lebih lama, teman-teman. Jadi kalau kita di 1030 secara spesifikasi dulu up to-nya 24 jam. Sekarang di 1040 up to-nya itu 35 jam, teman-teman. Jadi itu cukup banget untuk teman-teman yang riding suka long ride juga udah cukup. Dan kalau misalkan teman-teman beli yang varian solar, itu baterainya itu bisa menambah hingga 45 jam dengan syarat intensitas mataharinya cukup, lalu terik sudah pasti, jadi looks-nya juga memenuhi, ya kan, dan cukup lama terkena sinar matahari. Jadi itu ride gain-nya itu nanti akan teman-teman bisa lihat langsung di device teman-teman. Jadi penambahan baterai dengan sinar matahari itu dapat dilihat langsung oleh teman-teman di device-nya yang varian solar. Nah, itu adalah perbedaan di baterai life 1030 dengan 1040 ya. Jadi teman-teman kalau yang memang suka yang jarak jauh 1040 sih udah top banget. Nah, kalau untuk GPS-nya ada perbedaan di 1030, 530, 830 dengan 1040. Jadi di GPS-nya yang baru di 1040 ini udah bukan pilihannya. Kalau teman-teman tahu dulu kita pilihannya kan GPS only, GPS plus GLONASS atau GPS plus Galileo. Nah, di 1040 ini berbeda. Di 1040 ini pilihannya sekarang multi GNSS atau multi GNSS plus multiband. Nah, mungkin saya sedikit recap aja nih bedanya di mana secara cepat. Jadi kalau teman-teman pakai multiband itu intinya adalah kalau teman-teman riding di tempat yang biasanya suka pace-nya berbeda atau misalkan distance-nya berbeda karena intervensi dari GPS dengan gedung atau misalkan dengan pohon atau dengan penghalang-penghalang tersebut yang biasa ada interferensi itu, dengan adanya multiband itu akan jauh lebih akurat karena dia udah memakai double frekuensi di mana dia bisa menghilangkan signal-signal yang memantul tersebut. Jadi yang masuk ke device kita itu yang memang benar-benar terkoneksi langsung ke device kita untuk satelitnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya multiband. Jadi itu yang baru di GPS-nya 1040 dibandingkan yang serian varian-varian yang lama. Gitu. Oke. Nah, untuk fitur ya, kalau ditanya fitur yang berbeda lagi apa nih selain yang GPS tadi udah disebutkan sama user interface. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda nih teman-teman di 1040. Ini buat saya sih cukup unik. Jadi ini namanya fitur cycling ability, di mana teman-teman bisa melihat cycling ability teman-teman atau bisa kalau dijelaskan secara detail itu adalah tipe pengendara. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tipe berkendara teman-teman tuh apa, entah itu climber atau misalkan sprinter atau all rounder. Itu nanti akan ada tampilannya di sini setelah kita selesai riding. Fungsinya apa? Fungsinya jadi teman-teman tahu pertama tipe pengendara teman-teman apa dan mau improve di mana. Jadi kalau misalkan teman-teman climber, saya mau improve nanti di lainnya, misalkan jadi sprinter atau apa di all rounder. Nah, itu teman-teman nanti bisa ada analisisnya juga di device ini. Jadi teman-teman bukan tahu doang tipe pengendara, tapi juga dapat improvementnya apa nih, apa yang saya harus improve, apa yang kurang, itu semuanya bisa dilihat di cycling ability-nya nanti setelah teman-teman keluar muncul tipe pengendara teman-teman apa. Lalu ada juga kalau fitur lainnya power guide. Jadi power guide itu adalah salah satu fitur di 1040 di mana kalau teman-teman mau riding lagi di tempat yang sudah teman-teman riding, lalu mau ada strategi power. Nah, Garmin itu bisa membuat strategi power untuk teman-teman, atau teman-teman mau buat strategi power teman-teman sendiri, itu bisa dibuat di power guide ini. Jadi
misalkan effortnya mau slow, mau effortnya harder, itu juga bisa teman-teman cek di aplikasinya Garmin Connect. Nanti di Garmin Connect teman-teman nanti bisa lihat di trainingnya ada yang namanya Power Guide. Nah ini ada Power Guide, nanti teman-teman klik aja, nanti teman-teman bisa lihat, bisa cek, bisa bikin sendiri gitu. Itu adalah dari fitur yang terbarunya, itu namanya Power Guide. Lalu ada juga fitur terbarunya yaitu Real Time Stamina. Nah ini seperti di jam-jamnya Garmin yang terbaru juga, Real Time Stamina ini sudah bisa dilihat di Edge 1040. Fungsinya apa? Supaya teman-teman bisa lihat stamina teman-teman masih cukup atau tidak nih untuk sampai ke finish gitu. Jadi ini juga strategi baru untuk bersepeda atau cycling untuk menyelesaikan teman-teman punya rute seperti itu. Jadi ada 3 fitur baru. Yang tadi pertama adalah kita bahas itu adalah Real Time Stamina, lalu ada Cycling Ability, lalu sama Power Guide. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk fitur tambahan di 1040 gitu. Oke, untuk yang terakhir, perbedaan apa lagi yang ada di 1030 dan 1040? Ini cukup menarik teman-teman. Jadi ini perbedaannya sekarang, kalau dulu kita setting itu selalu lewat device. Setting misalkan data screen, setting app sensor atau apapun itu, setting semuanya lewat device. Nah di varian barunya Garmin di Edge 1040, teman-teman kalau mau setting yang biasanya teman-teman lakukan di device, sekarang teman-teman bisa lakukan di aplikasi Garmin Connect. Tinggal lihat di device-nya, lalu teman-teman lihat di bawahnya ini sudah persis seperti settingan yang di Edge seperti ini. Jadi nggak usah khawatir lagi, aduh susah ya setting di Edge atau misalkan ribet. Teman-teman bisa lihat di handphone, jadi lebih mudah. Data screen juga teman-teman biasa mau rubah-rubah bisa lewat handphone. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk perbedaan 1030 dan fitur-fitur baru yang ada di 1040 ini. Jadi kalau teman-teman memang tertarik atau misalkan mau nanya lebih banyak tahu lagi, mau tanya-tanya seputar Edge 1040 ini, bisa komen di bawah di channelnya H2O ini, komen, lalu nanti akan saya bantu coba jawab kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman sampaikan. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Bye.